Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia buat kita semua. Selamat berjumpa di channel saya di Positif Point 79. Kali ini kita akan mengupas dan mengulas tentang penggunaan istilah internet dan media sosial yang banyak kita jumpai di saat kita menggunakan internet atau di media sosial. Sebagian dari istilah-istilah itu sangat akrab di dunia teknologi, sudah terdengar familiar karena saking seringnya kita membaca, saking seringnya kita mendengar orang menyebut istilah-istilah tersebut. Namun belum tentu kita semua akan tahu arti dari istilah tersebut. Melalui video kali ini kita akan membahas istilah-istilah yang populer tersebut. Namun kali ini karena butuh waktu yang panjang, kita coba bahas 5. Dan di video berikutnya, di konten-konten berikutnya, kita akan bahas istilah lainnya. Pertama, istilah FOMO. Ada yang menulis istilah FOMO dalam komunikasi di media sosial. Ini adalah singkatan Fear of Missing Out, yang artinya takut kehilangan momen, misalnya tak menghadiri kegiatan atau pesta bersama teman-teman. Akibatnya, orang yang FOMO suka merasa sedih atau iri ketika teman-temannya sibuk bercerita atau berbagi foto tentang kegiatan tersebut. Kata FOMO ini awalnya diciptakan oleh organisasi berita mahasiswa nirlaba di Harvard University Business School pada tahun 2004. Kabarnya, The Harvard menggunakan FOMO untuk menggambarkan kecenderungan mahasiswa baru yang menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk terus hadir dalam setiap acara kampus agar mereka tidak ketinggalan setiap momen yang ada. Yang kedua, yang sering digunakan oleh gamer online. Pasti sering mendengar istilah ini. Noob merupakan ejekan bagi gamer pemula, karena mereka bermain tidak sejago dengan pemain lainnya. Kata newbie yang menjadi asal noob sebenarnya sudah lama digunakan dalam istilah komunikasi. Bahkan sejak tahun 1850-an arti istilah newbie ini sudah digunakan. Seseorang yang baru dalam hal sesuatu dinamai dengan newbie. Namun bentuk pendeknya noob baru muncul sering dipakai pada tahun 2000-an di kalangan gamer online. Selain noob, biasanya warganet juga menuliskannya dengan new atau noob dengan angka 0. Untuk O-nya diganti dengan angka 0, NOOB. Ketiga, Wi-Fi. Sejak pertama kali dirilis untuk konsumen pada tahun 1997, koneksi jaringan nirkabel alias Wi-Fi kini telah menjadi fitur wajib di gadget dan laptop. Hotspot Wi-Fi pun banyak digunakan. Jamak masuk tersebar di mana-mana, baik di kafe, bandara, restoran, stasiun kereta api. Istilah Wi-Fi ini sebenarnya tidak memiliki makna. Memang banyak yang menganggap bahwa Wi-Fi itu merupakan singkatan dari wireless fidelity. Tapi frasa ini pun tidak berarti apa-apa. Seorang pendiri Wi-Fi Alliance, lembaga standarisasi Wi-Fi, mengatakan bahwa istilah itu sekadar dibuat agar terdengar catchy, serta merupakan plesetan dari istilah hi-fi dari dunia audio. Yang keempat, blog. Blog biasa seringkali menjadi salah satu laman batu loncatan setiap orang yang ingin belajar menulis di internet dengan alamat domain pribadi mereka. Blog dikenal sebagai sebuah laman seperti website di internet yang bisa digunakan untuk mengunggah beberapa tulisan atau jurnal dengan tema tertentu seperti travel ataupun tentang resep makanan favorit. Secara harfiah, blog adalah singkatan dari kata website log atau weblog. Blog kini bukan hanya digunakan oleh individu saja, melainkan juga digunakan oleh banyak profesional dan korporat. Blog juga bisa menghasilkan finansial melalui affiliate marketing. Situs pertama yang bisa disebut sebagai blog beralamat di LinkedIn. Penciptanya adalah seorang mahasiswa Swarthmore College bernama Justin Hall. Ketika itu laman ini belum disebut sebagai blog, melainkan sebagai homepage personal. Barulah pada tahun 1997 muncul istilah weblog.
yang kemudian dipendekkan menjadi blog pada tahun 1999. Yang kelima, troll. Istilah troll lebih kurang mendeskripsikan tentang perilaku warganet dalam bermedia sosial. Paling banyak kita temukan para troll, yaitu orang yang sifatnya provokatif dalam memberi tulisan atau komentar di dalam internet. Istilah troll itu diambil dari istilah teknik memancing di saat menarik umpan di belakang kapal secara perlahan, yaitu trolling. Jadi dalam dunia internet dia disebut dengan troll. Ya, ini orang yang mengumpan supaya terjadi kecekcokan dalam media. Biasanya komen para troll ini tidak berhubungan dengan topik itu sendiri. Mereka sering masuk memposting komen mereka dalam setiap postingan-postingan di media, baik dalam bentuk media sosial, dalam blog, dalam halaman-halaman homepage, agar terjadi pertentangan dan memancing agar terjadi kerebutan dalam setiap komen yang ada. Makanya mereka diistilahkan dengan troll, dari kata trolling, menarik umpan, suka mancing-mancing agar terjadi perebutan. Setidaknya istilah troll ini sudah digunakan di dunia internet cukup lama, yaitu sejak tahun 1992. Oke, inilah 5 istilah populer dalam dunia internet dan media sosial yang sering kita dengar, mana telah kita kupas dari asal-muasal katanya dan makna tujuan penggunaan dari kata tersebut. Terima kasih. Ingat, jangan lupa bahagia dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.